Dear God, let us be alive before we die. Yeah. Kisah kali ini tentang seorang wanita bernama May. May telah lama menjalani kehidupan tenang sebagai seorang nenek di Inggris. Namun ketika suaminya meninggal saat mengunjungi anak-anaknya di London, dia menyadari bahwa dia membutuhkan perubahan drastis. Setelah tinggal bersama putrinya Paula, May bertemu kekasihnya Darren, pria menawan yang cukup dewasa untuk menjadi putranya. Semua menjadi berubah ketika Paula mengalami masa sulit membangun hubungannya dengan Darren, lalu meminta May menolongnya untuk berbicara dengan Darren. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap di sini. May dan suaminya bernama Toots tiba di rumah putranya Bobby di London. Lalu karena semua orang sibuk, hari itu keluarga meninggalkan May dan Toots di rumah dan ditemani seorang tukang bangunan, Darren, yang dikontrak Bobby untuk merenovasi rumahnya. Keesokan harinya, Bobby membawa May dan Toots pergi ke rumah salah satu putri mereka, Paula, yang belum menikah tapi sudah memiliki seorang putra bernama Jack. Dalam perjalanan kaki di tengah kota, Toots mulai merasa tidak nyaman dengan rasa sakit jantungnya, tapi dia berusaha menahan diri hanya untuk bertemu anak-anaknya. Malam itu semua keluarga berkumpul untuk makan malam sekaligus merayakan hari ulang tahun Toots. Lalu di tengah malam, Toots merasa sakit jantungnya menjadi parah. Dia turun meminta tolong Bobby, namun tampaknya nyawa Toots tidak tertolong. Setelah kematian Toots, Bobby membawa May untuk tinggal dengan keluarganya. Namun May mendengar bahwa istrinya Bobby sangat tidak ingin kehadiran May tinggal dengan mereka. May akhirnya pergi ke rumah Paula dan Paula sangat menerima ibunya. Kebetulan Paula sering keluar, jadi May bisa menemani cucunya Jack. Malam itu saat terbangun dari tidur, May mendengar Paula sedang menangis. May diam-diam mengamati apa yang terjadi. Ternyata May bertengkar dengan pacarnya Darren. Keesokan harinya, May mulai dengan kesibukan barunya menjemput Jack dari sekolah. Kemudian Paula berbicara dengan May yang merasa selama hidupnya May tidak pernah memberi dukungan padanya. Namun May menyinggung Paula agar mencari pria lain. Menurut May, Paula tidak akan bahagia bersama Darren yang kerjanya hanya tukang bangunan dan tidak memiliki uang. Paula menolak pandangan May, merasa bahwa Darren pria yang menawan dan baik hati. Jadi meminta bantuan May untuk berbicara dengan Darren, semacam mencari tahu perasaannya pada Paula. Walaupun dengan berat hati, May setuju membantu Paula. Keesokan harinya, May memulai pendekatan dengan mengamati Darren yang sedang mengerjakan pekerjaan konstruksinya. Tidak lama, Darren mulai mendekati May dan mereka berkenalan. Ketika May menyinggung pernikahan Darren lalu bertanya lagi bagaimana dengan Paula, Darren begitu terkejut atas pertanyaan itu. Untuk membuat situasi jadi terkendali, May mengajak Darren minum teh dan mereka saling curhat tentang pengalaman hidup mereka. Malam itu May kembali berbicara dengan Paula untuk menekankan keraguan Darren untuk hidup bersama Paula. Namun Paula meminta May agar kali ini dia bisa memberi dukungan untuknya. Keesokan hari, May pergi berkunjung ke rumah Bobby di mana Darren juga dikontrak di rumahnya. Setelah Bobby pergi, May memberikan sarapan untuk Darren dan menemaninya makan. Lalu May dengan berani berkata pada Darren, "Mari kita hidup sebelum kita mati." Tentu kalimat ini menjadikan Darren memahami pemikiran May terhadapnya. Darren secara spontan mengajak May untuk makan siang di luar. Mereka berdua akhirnya makan siang di dekat sungai, lalu berjalan bersama menikmati pemandangan dan mendatangi kuburan tua di mana Darren mengajak May untuk membaca kalimat puisi dari seorang filsuf terkenal di Pusaratak bernama. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan di dekat sungai. Dan sebelum berpisah, May merasa yakin akan perasaannya diterima oleh Darren. Setelah itu Paula pulang dan melihat May berdandan di depan cermin. Menduga May sedang ingin berkencan. Jadi Paula mengajak May pergi ke pertemuan kelompok. Namun di sana Paula telah merencanakan agar May berkenalan dengan salah satu pria seumuran May bernama Bruce. Akan tetapi May tampak tidak tertarik karena yang dia pikirkan hanya Darren di hatinya. May kembali ke rumah menyiapkan makan siang untuk Darren. Tak hanya itu, May juga membeli buku untuknya. Setelah itu, May dan Darren berbicara dan May banyak curhat tentang masa lalunya, di mana dia pernah memiliki teman pria yang selalu dia temui tanpa diketahui Toots. Jadi, May bertanya pada Darren apakah mau datang ke kamar cadangannya. Darren tak berkata apa-apa, tapi tampak Darren setuju. Mereka akhirnya memiliki romansa. Keesokan harinya May menjadi bersemangat mengepel lantai rumah. Tidak lama Paula pulang dan dengan bahagia May bernyanyi di hadapannya.
Ketika Paula bertanya bagaimana upaya May berbicara dengan Darren, May berbohong bahwa tampak Darren tidak menyukai Paula. Paula terkejut mengapa bisa Darren katakan itu. Tidak lama Darren muncul di jendela lalu Paula menerimanya masuk. Saat yang sama May melihat mereka dengan penuh kekecewaan. Hingga malam itu Darren masih di rumah dan May terjaga menemani mereka. Dengan perasaan yang kacau balau, May meminta keluar untuk mencari angin dan pergi di luar rumah. Tidak lama Darren pulang dan memasuki mobil, namun tak sedikit memalingkan wajahnya melihat May yang berdiri menatapnya. Keesokan harinya May yang tak menahan hatinya melihat kebersamaan Darren dan Paula, May segera menemui Darren dan mereka akhirnya memiliki romansa. Sore itu Paula dan Bobby bertemu dan mereka membahas pekerjaan yang sedang dikerjakan Darren. Lalu Paula memperhatikan buku gambar yang telah dilukis oleh May. Paula sangat terkejut karena semua gambar itu digambarkan May tentang dia dan Darren. Bobby berusaha menenangkan Paula dan meminta Paula untuk tidak menyakiti May. Jadi Paula membuat rencana mengajak Bruce dan Darren bergabung dengan mereka untuk jalan-jalan, sekaligus malam itu mereka ke kafe. Ketika May bersama Bruce, pandangan May tidak terlepas dari Darren yang sambil memperhatikan Paula dan Darren menari di hadapannya. Marah, May memutuskan untuk berjalan pergi ke tengah kota dan Bruce mendatanginya dan membawanya pulang. Malam itu Bruce mendapat sebuah kesempatan bersama Paula di rumahnya. Mereka berbicara sebentar, namun tak lama mereka akhirnya memiliki romansa. Setelah itu May pulang ke rumah dan Paula yang telah menunggunya. Ketika May masuk ke rumah, Paula memberitahu May bahwa besok Darren akan datang membawa sekantung pakaian dan dia akan berbicara dengan istrinya untuk perpisahan mereka sesungguhnya. Paula berkata lagi jika Darren tiba besok, May harus segera pergi dari rumahnya. May sangat terkejut, jadi Paula bertanya pada ibunya apakah dia mencintai Paula. May berusaha membohongi dirinya dan berkata dia sangat mencintai putrinya. Lalu tak lama malam itu Paula membakar semua foto-foto keluarga yang telah dia simpan selama ini, menganggap bahwa ibunya telah salah melakukan kesalahan yang sangat besar di dalam hidupnya. Kemudian Bobby menemui ibunya lagi dan menyarankan pada ibunya agar ibunya bisa kembali ke rumahnya. Bobby bahkan menawarkan akan mengatur agar ibunya mendapatkan konseling. May berkata pada Bobby, "Mengapa Bobby begitu dingin?" Bobby menjawabnya, "Bukankah ibu lebih tahu tentang semua ini?" Setelah pembicaraan mereka, May merasa kalau dia tak akan bisa untuk bertahan di rumah Paula. May menemui Darren dan menawarkan Darren agar ikut dengannya. Tak hanya itu, May bahkan berkata jika dia akan memberikan bantuan uang jika Darren membutuhkan uang. Ketika Darren bertanya berapa banyak uang yang dimiliki May untuk menjalani kehidupan dengannya, May menjawabnya bahwa dia akan menyiapkan uang sebagai tiket perjalanan pesawat. Darren tentu terkejut dan itu membuat dirinya sangat marah dengan sangat histeris. Berkata pada May apakah dirinya semurah itu. Setelah kejadian itu, Paula berbicara dengan May, mengungkapkan kalau dia ingin bertanya lebih jauh lagi, tapi Paula merasa tak sanggup. Jadi Paula katakan apakah dia bisa memukul wajah May sebelum pergi. May menjawabnya, "Ayo, segera." Are you ready? Kemudian May tampak telah bersiap saat berjalan keluar dan menemui Bobby dan istrinya Helen. Helen yang terkejut melihat wajah lebam May dan bertanya apa yang terjadi. May menjawabnya bahwa dia baru saja selesai bertengkar dengan Paula dan telah menerima pesan. May akhirnya pergi dengan hati yang terluka, bahkan Darren yang menatapnya tampak tak acuh dengan perasaannya. Pesan akhir dari kisah ini adalah bahwa hidup penuh dengan perubahan, tantangan dan keputusan sulit. Terkadang kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah atau berharap orang lain akan memahami kita sepenuhnya. Namun pada akhirnya kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar menerima diri sendiri, melepaskan apa yang sudah tidak lagi membawa kedamaian, dan berani melangkah ke depan meski penuh keraguan. Seperti May yang akhirnya memilih untuk merelakan, kita pun perlu menyadari bahwa kadang-kadang untuk menemukan kedamaian, kita harus membiarkan sesuatu pergi. Jangan takut untuk mencari kebahagiaanmu sendiri, meskipun perjalanan itu penuh liku. Hargai diri sendiri dan ingatlah bahwa hidup ini adalah milikmu untuk dijalani. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.